Kenapa bisa renggang? Karena ada dosa. Maka kita menjadi gambaran yang murah sebagai pengikut Kristus. Orang lihat, itu bukan dia pengikut Kristus. Nggak percaya saya. Begitu kelakuannya, nggak percaya saya. Akhirnya kita jadi bahan olokan. Nggak mungkin. Karena apa? Minggu lalu saya katakan kita masih kompromi. Tugas saya dan saudara mampu memantulkan terang ilahi itu kepada semua orang supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Supaya Bapa dipermuliakan. Bapa itu yang terkasih oleh Kristus. Pagi hari ini saya akan kasih contoh apa saja yang dapat atau bisa merintangi cahaya Kristus itu memancar dari dalam diri kita, sehingga kita nggak mampu sebagaimana mestinya diharapkan Allah sebagai terang. Coba kita buka Matius pasal 13. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke Matius pasal 13 perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengikutnya sampai mati. Saya tidak baca secara terus tentang benih yang jatuh di 4 tempat yang berbeda, tapi kita baca di tempat yang ketiga, yaitu di tempat di mana ada semak duri yang menghimpit benih itu. Karena semakin besar semak duri itu, menghimpit benih itu sampai mati. Dan ini diartikan di ayat yang ke-22, Matius 13:22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau kategori tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, mungkin ya kita bisa lewati. Ya sangat demikian. Tapi kadang-kala begitu banyak anak-anak Tuhan tidak mampu menjadi terang karena ayat yang ke-7 ini. Benih itu jatuh di tanah yang penuh semak belukar dulu. Semak belukar itu semakin besar sehingga menghimpit benih itu sampai mati. Dan diartikan Yesus sendiri, orang yang dengar firman, tapi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Di kategori inilah banyak kali anak-anak Tuhan terjebak. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia dapat mencampakkan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, sehingga banyak anak Tuhan yang salah jalan, tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu maha kuasa dalam hidupnya, mulai mengandalkan kekayaannya bagi yang punya kekayaan. Bagi yang tidak punya kekayaan, mulai dipenuhi dengan kekhawatiran karena akan kekayaan, bagaimana cara memperolehnya. Jadi yang tidak punya dan yang punya sama-sama
tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Sama-sama tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kefakiran akan dunia, tipu daya kekayaan, menghimpit firman Tuhan.